Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah mabadu. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan masuk pada definisi dhamir. Kita sudah masuk pada pembahasan dhamir. Nah, di sini kita akan bahas dulu definisi atau pengertian dari dhamir. Apa itu dhamir? Ad-dhamiru ibaratun amma dalla ala mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa. Dhamir adalah ibarat dari sebuah kata ganti untuk orang pertama, yaitu mutakallim, untuk orang yang berbicara atau orang pertama, au mukhatabin atau untuk orang yang diajak bicara atau orang kedua, seperti anta contohnya, au ghaibin atau untuk orang ketiga, orang yang ghaib, orang yang ketiga itu enggak ada di hadapan kita. Maka itu namanya kata ganti kalau kita gunakan untuk orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga, ini namanya dhamir. Taib, itu definisi dari dhamir. Taib, kita langsung saja ke pembagian dhamir. Ya, pembagian dhamir secara bentuk ya, atau secara lafadz, maka dhamir itu bisa dikelompokkan menjadi dhamir mustatir dan dhamir baris. Apa itu mustatir? Mustatir artinya adalah tersimpan, kalau baris itu tampak. Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tidak nampak bentuk lafadz aslinya dalam suatu kalimat. Alias dalam lafadz tersebut itu enggak ada lafadz yang menunjukkan itu dhamir. Atau itu adalah lafadznya dhamir. Tidak ada. Maka itu namanya adalah dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan. Kemudian juga dhamir dibagi menjadi dhamir baris, yaitu dhamir yang tampak. Dhamir baris adalah kata ganti yang memiliki bentuk atau dia tampak di dalam kalimat. Seperti huruf ta pada contoh alimtu, yang artinya adalah aku sudah mengetahui. Alimtu adalah di sini ada lafadz fiil alima, kemudian dia bersambung dengan dhamir tu, yaitu alimtu. Maka di sini dia adalah dhamir, tu adalah dhamir, dan dia adalah dhamir baris, dan dia memiliki tampak atau memiliki bentuk di dalam lafadz ini. Maka tu ini disebut dengan dhamir baris. Taib. Ternyata masing-masing dari mustatir dan baris ini juga nanti dibagi lagi. Tadi yang pertama peta konsepnya masih membahas tentang mustatir dan baris saja. Nah, di sini kita masuk pada pembagian mustatir dan barisnya. Masing-masing dari mustatir nanti akan masing-masing dari mustatir dan baris ini memiliki pembagian tertentu. Yang pertama kita ke dhamir mustatir dulu. Dhamir mustatir dia dibagi menjadi boleh disimpan atau wajib disimpan. Kalau bahasanya jawazul istitar. Yang kedua adalah wajib disimpan adalah wujubul istitar. Ya, itu bahasanya. Jadi dhamir yang tersimpan ini dia boleh disimpan, alias apa? Nanti kita boleh menyimpan dhamir atau boleh menampakkan dhamir. Kalau wajib disimpan artinya kita harus menyembunyikan dhamir. Dhamirnya tidak boleh ditampakkan. Sebelum kita ke pembagiannya atau masing-masing dhamir yang disimpan itu apa saja atau yang wajib disimpan itu apa saja, kita ke definisinya. Batasan dhamir mustatir yang boleh disimpan itu seperti apa? Yang pertama adalah dhamir yang bisa digantikan oleh isim dhahir atau isim biasa yang bukan dhamir, ya. Jadi dhamir ini dia bisa digantikan oleh oleh isim dhahir. Kemudian dia juga boleh digantikan oleh dhamir munfasil. Ya, maka ini boleh disimpan. Nanti apa saja yang termasuk boleh disimpan habis ini kita bahas. Kita ke definisinya dulu. Taib. Kemudian ada juga dhamir yang wajib disimpan. Apa batasannya dhamir yang wajib disimpan? Adalah dhamir yang tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Isim dhahir tadi adalah isim biasa yang bukan dhamir. Dia tidak bisa digantikan oleh isim dhahir ini ataupun oleh dhamir munfasil atau dhamir yang munfasil, nanti ada di bab setelahnya ini. Ya, itu definisi dari mustatir. Ya, jadi sudah paham ya, dhamir mustatir dibagi menjadi dua, boleh disimpan dan wajib disimpan. Kalau boleh disimpan itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Kalau wajib disimpan itu wajib disembunyikan. Itu untuk dhamir mustatir. Nah, baris juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah dhamir munfasil, yang kedua adalah dhamir muttasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah dhamir terpisah yang boleh digunakan sebagai permulaan kalimat dan boleh berada di setelah illah dalam segala keadaan. Saya ulangi, dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah yang boleh digunakan sebagai permulaan kalimat dan boleh dia
posisinya berada setelah ilah dalam segala keadaan. Ya, enggak ada batasan. Itu namanya dhamir munfasil. Munfasil itu pokoknya artinya terpisah dan dia boleh dijadikan atau digunakan sebagai permulaan kalimat. Kemudian yang kedua ada dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu apa? Dhamir muttasil adalah dhamir tersambung yang tidak boleh digunakan sebagai permulaan kalimat. Ya. Selain itu dia tidak boleh berada setelah ilah dalam segala keadaan. Ya. Jadi dhamir ini dia tidak bisa digunakan atau dhamir muttasil ini tidak bisa digunakan untuk permulaan kalimat dan dia juga tidak boleh jatuh atau posisinya tidak boleh berada setelah ilah. Itu namanya dhamir muttasil. Nah, masing-masing dari boleh disimpan atau wajib disimpan atau munfasil atau muttasil ini setelah ini di video selanjutnya kita akan bahas pembagiannya ya, kapan itu boleh disimpan, kapan wajib disimpan, kemudian munfasil itu posisinya apa saja. Ternyata munfasil itu posisinya ada rofa, ada nasab, kemudian muttasil itu ada posisi rofa, nasab dan jar. Kemudian boleh disimpan itu ada 4, kemudian wajib disimpan ada 4. Kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian. Ikuti terus pembelajaran kali ini karena ini mulai masuk pada pembahasan yang lebih detail. Kalau Anda tidak melanjutkan sangat sayang sekali. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.